Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Abang Hansel selalu muncul tepat waktu. Bab 755. Kamu harus bekerja di sekitarku. Apa yang kamu miliki? Pria ini tampaknya jauh lebih tua dari Orila. Orila tidak tahu apa yang ayah lakukan untuk mengatur agar orang ini ada di sekelilingnya. Pria itu memerah dan menyentuh kepalanya. Pertanyaan ini benar-benar sulit dijawab. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalian berdua terlihat seperti saudara kembar. Orila berbalik untuk bertanya kepada pria lain. Seorang laki-laki lain bergegas ke depan dan dengan hormat menjawab. Nona, nama saya Tarjo. Dan saya melakukan sesuatu dengan Nona nanti. Saya saudara kembar. Dia menunjuk wanita di sebelahnya. Ini adalah ibu kami. Terima kasih teman-teman. Tapi Orila memandang Carson. Ayah, tapi aku tidak membutuhkannya. Dia datang untuk menemukan Abang Hansel. Tidak untuk bertarung. Mengapa begitu banyak orang di sekitar Orila membantunya? Keluarga mereka berada di kota Atmajaya. Kamu dapat menemukan mereka ketika kamu membutuhkannya. Keluarga 3 orang ini adalah orang yang sangat dapat dipercaya Carson. Ketika Carson tidak bersama putrinya, mereka merawatnya di sini. Orila tidak ingin mengganggu orang lain dan selalu merasa bahwa orang-orang ini seperti pembantu ayahnya, tidak nyaman untuk melakukan hal-hal. Ayah, tentu saja dengarkan ayahmu. Kamu sering di luar rumah. Akan ada bantuan pribadi ketika kamu membutuhkannya, kata Arila melihat keluarga itu. Tuan, aku akan merepotkan kamu nanti. Nyonya, tenang saja. Kami bisa tinggal di kota Atmajaya untuk merawat wanita itu. Itu adalah kehormatan ibu dan anak kami yang ketiga, kata wanita itu. Jika tidak ada Carson, ibu dan anak itu tidak akan hidup sekarang. Setelah menunggu setahun seperti itu, ibu itu akhirnya menunggu kesempatan untuk membayar kembali rahmat penyelamatan jiwa dinasti untuk ibu dan anak mereka. Mereka terlalu senang untuk terlalu merepotkan. Ya, aku sudah bertemu. Kamu harus kembali dulu. Jika kamu sibuk, kamu akan sibuk. Kamu tidak harus menggantung anak ini dari waktu ke waktu. Meskipun ketiganya adalah laki-laki, Carson sopan kepada mereka. Baik, Direktur Carson. Seperti ketika mereka bertiga datang, mereka pun diam-diam mundur. Ayah, kamu benar-benar tidak perlu mengatur begitu banyak untukku. Mobil rumah ada di sana, dan sekarang dia ditugaskan kepadanya untuk membuat panggilan. Seolah-olah orang tua ingin membantunya menetap di sini. Tentu saja, ayahmu tidak mengatur hal-hal di sini. Apakah kamu pikir dia akan lega meninggalkanmu sendirian? Kata Arila, khawatir bahwa dia lembut pada putrinya tidak akan tahan emosinya. Terima kasih ibu dan ayah. Meskipun Orila tidak suka orang-orang mengikuti dirinya, Orila tidak bisa menolak untuk membiarkan ayahnya tenang. Membantu putrinya mendapatkan segalanya, Carson akan kembali ke New York bersama istri dan anak-anaknya yang lain.
Kedua anak yang tinggal di kota Atmajaya tentu saja akan mengirim mereka ke bandara. Melihat pesawat yang terbang, Orila masam di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya ke langit dan bergumam, "Ayah, ibu, kamu dapat yakin bahwa Orila akan menjaga diri sendiri dan tidak akan membuat kalian khawatir. Ayo, kembali." Suara Sebastian datang dari belakangnya. "Kamu urus urusanmu, aku akan mengurus urusanku. Sudah kubilang, jangan khawatirkan aku di masa depan. Kita tidak membuat air di dua sumur." Orila pergi menjauh dan berbicara dengannya. Ketika dia baru saja mengirim orang tuanya ke pesawat, orang ini belum mendengus. Biarkan dia berpikir bahwa dia telah pergi dan kemudian melompat keluar untuk menakuti orang. "Jika orang tua tidak menyerahkan kamu kepadaku, apakah kamu pikir aku akan mengatur kamu?" Sebastian mendengus dingin. "Siapa yang ingin kamu mengurus siapa? Aku punya Abang Hansel untuk menjagaku. Tidak perlu perawatanmu." Orila menatapnya, berbalik dan pergi. Namun dia baru saja melangkah maju dan ditarik kembali oleh Sebastian. Hatinya tidak stabil dan dia pun menabrak dadanya yang tebal. Orila segera ingin berhenti. Sebastian mengambil kesempatan untuk memeluknya. Napasnya segera mengepungnya. Orila mendorongnya dengan keras. Tapi bagaimanapun saat masih kecil, Sebastian sudah berlatih seni bela diri sepanjang tahun. Kekuatan fisiknya jauh lebih baik daripada Orila. Orila tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Orila tidak bisa mendorongnya, mengangkat kakinya dan menginjaknya. Orila ingin menginjaknya. Sebastian hanya mengangkat kakinya dan lolos dari serangannya. "Sebastian, kamu akan membiarkanku pergi atau aku akan kasar padamu." Orila menggigit giginya dan memperingatkannya dengan dingin. "Kamu tidak menyambut baik diriku." Sebastian mengendurkan dan tersenyum pahit. "Kapan kamu akan sopan bersamaku?" Dari kecil hingga besar, Sebastian merasa bahwa dia adalah anak asing karena dia datang dari keluarga yatim piatu. Jadi Orila menolaknya. "Aku ingin kau membiarkanku pergi." Sebastian membiarkan Orila pergi, tetapi tiba-tiba Sebastian mengencangkannya dengan erat, menekan kepala Orila di dadanya, dan Orila tidak bernapas dengan lancar. "Sebastian, apakah telingamu tuli? Atau kamu gila?" Pria ini mengerikan, benar-benar mengerikan. Ketika orang tuanya pergi, dia mengungkapkan warna aslinya. "Orila." Sebastian melonggarkan dan mengubah bahunya dan mendekatkan lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, jika suatu hari aku gila, kaulah pelakunya yang membuatku gila." "Psikopat, kamu gila." Orila melepaskan diri darinya dan berbalik lalu berlari. Melihat bagian belakang pada saat berlari, Orila tidak sabar untuk berada jauh dari Sebastian. Dia sangat membencinya. Sebastian mengangkat bibirnya dan tersenyum pahit, menjangkau ke belakang dan bergumam pada dirinya sendiri. "Tentu saja, apakah kau tahu betapa aku menyukaimu?" Dia tentu tidak tahu bahwa dia hanya akan berpikir bahwa dia adalah orang luar, orang gila, dan dia tidak pernah melihat ke belakang dan memandangnya berdiri di belakangnya. Sehabis dari bandara, Orila naik taksi dan membiarkan pengemudi mengemudi dengan cepat.
Jantungnya masih melompat. Terutama memikirkan penampilan Sebastian tadi, sama menakutkannya dengan vampir kanibal. Teleponnya tiba-tiba bergetar dan Orila terkejut, hampir kehilangan teleponnya. Akan seperti ini hari ini, benar-benar takut dengan penampilan Sebastian. Melihat kata-kata di layar ponsel adalah dari Abang Hansel, hati Orila tiba-tiba menjadi stabil. Sama seperti ketika Orila masih kecil, Abang Hansel akan selalu muncul di sisi Orila tepat waktu untuk mengusir semua orang jahat yang ingin menggertak Orila. Abang Hansel, Orila mengatur napasnya sebelum dia menyapanya. Ya, lihat ke kiri. Suara Miguel sendiri dari gelembung bas ditransmisikan dari handset telepon ke telinga Orila. Ah, Orila tidak tahu mengapa Abang Hansel itu tiba-tiba menyuruh Orila melihat ke kiri. Di satu sisi kepalanya, dia melihat sebuah mobil di sebelah kiri selalu bergerak sejajar dengan taksi yang Orila naiki. Jendela di kursi belakang mobil terbuka lebih dari setengah. Dan penampilan Abang Hansel setelah muncul di depan mata Orila tanpa peringatan. Abang Hansel benar-benar pahlawan yang dikirim kepada Orila oleh Tuhan. Abang Hansel menjadi pahlawannya. Jadi, Abang Hansel akan muncul di hadapan Orila setiap kali Orila sangat membutuhkannya. Abang Hansel, kamu... Ketika kata Abang Hansel dipanggil lagi, wajah Orila tiba-tiba masam. Dan 2 tetes air mata terlepas dari matanya secara tidak sengaja. Air mata Orila sejernih mutiara. Jadi tergantung di sudut matanya dan melihat hati yang benar. Jantungnya kencang dan sakit hati hampir mati lemas.